apa? Lagi lihat-lihat keliling ITB. Ternyata asri banget. Nggak kebayang loh kalau misalnya nggak ada tumbuh-tumbuhan di sini. Iya bener banget. Terus semua ini tuh sebenarnya berhubungan banget sama yang namanya SDA. Makanya kita tuh penting banget buat tahu apa itu SDA dan gimana cara menjaganya. Nah, kalian jadi penasaran kan tentang apa aja sumber daya alam yang ada di Indonesia? Yuk kita simak videonya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang di antara Samudra Hindia dan Pasifik, memiliki keanekaragaman sumber daya alam dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan cadangan mineral signifikan, keanekaragaman hayati yang bermacam, serta laut dan perairan yang kaya akan sumber daya perikanan dan energi. Potensi sumber daya alam ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, di balik kekayaan alam yang melimpah ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Eksploitasi berlebihan, deforestasi, degradasi lingkungan, dan konflik penggunaan lahan adalah beberapa masalah terkait sumber daya alam. Selain itu, perubahan iklim dan pergeseran pola cuaca menambah tekanan pada ekosistem yang semakin rapuh. Kondisi ini menuntut pendekatan yang hati-hati dan terukur dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya alam Indonesia. Video ini akan membahas upaya identifikasi sumber daya alam di Indonesia dan bagaimana merumuskan strategi pengelolaannya agar lingkungan hidup tetap lestari dan sumber daya alam dapat bermanfaat bagi perekonomian di Indonesia. Sumber daya terdiri dari dua kata, yaitu sumber dan daya. Sumber artinya cikal bakal atau asal mula terjadinya sesuatu, sedangkan daya berarti kekuatan atau tenaga yang dapat menggerakkan sesuatu. Secara umum, sumber daya berarti sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu. Kemudian, definisi sumber daya juga bisa ditautkan pada kegunaan atau kemanfaatan pada masa kini dan masa depan untuk masyarakat manusia. Pengertian tersebut merujuk pada wujud benda atau bukan benda. Oleh karenanya, banyak hal yang dapat disebut dengan sumber daya. Ahli ekonomi membagi satu sumber daya menjadi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sumber daya buatan manusia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat dalam biosfer sebagai sumber energi potensial, baik yang tersembunyi di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Apabila merujuk pada peraturan terkait, maka menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 9, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Menurut Barlow, tahun 1972, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan. Kita bahas satu persatu. Pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Sumber daya alam ini yaitu memiliki volume fisik yang tetap dan tidak dapat diproduksi kembali oleh kemampuan manusia dalam waktu yang singkat. Biasanya butuh ribuan untuk menghasilkan sumber daya alam tersebut kembali. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Karakteristiknya yaitu mempunyai sifat terus-menerus dan dapat diperbarui keberadaannya. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang memiliki sifat gabungan. Hal ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya biologis dan juga sumber daya tanah. Untuk sumber daya biologis, ini dapat diperbarui karena setiap saat selama dia memiliki perawatan, dia dapat melindungi dan dapat dipakai sesuai dengan persediaan dan kebutuhan. Tapi apabila kapasitasnya berkurang suatu saat dari pemborosan penggunaan, maka akan dapat juga digolongkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua akan dibahas mengenai sumber daya tanah. Karakteristiknya yaitu adanya gabungan antara sifat sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tak dapat diperbarui, dan sumber daya biologis.
Terdapat berbagai potensi yang dimiliki Indonesia dalam hal sumber daya alam termasuk kehutanan, pertanian, perikanan, dan energi. Berikut ini adalah potensi dari sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah kehutanan. Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektar hutan yang tersebar di seluruh pulau. Hutan di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Potensi yang dimiliki hutan bisa dijadikan produk kayu, sumber pangan, obat-obatan, dan sumber daya ekologis yaitu sebagai pemelihara ekosistem dan paru-paru dunia serta penopang tanah. Yang kedua adalah pertanian dan perkebunan. Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena masih banyak daerah yang bergantung pada sektor pertanian. Padi dan jagung adalah sumber makanan pokok utama di Indonesia sehingga sumber daya alam ini sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Selain pertanian, sektor perkebunan juga merupakan salah satu penopang ekonomi di Indonesia. Indonesia menjadi produsen beberapa sumber daya alam perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, dan teh dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah perikanan. Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif dengan luas 200 mil laut dari garis dasar pantai, di mana sebuah negara mempunyai hak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Potensi perikanan dapat dikembangkan melalui budidaya seperti ikan tuna, lele, udang, cumi-cumi, dan jenis ikan lainnya. Laut juga menyumbang sumber daya alam berupa terumbu karang yang dapat berguna sebagai habitat organisme laut dan penjaga ekosistem laut. Yang keempat ada energi dan mineral. Indonesia memiliki cadangan energi fosil dan mineral yang signifikan dan masih banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam berupa energi fosil dan mineral hasil tambang berperan penting untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan berkontribusi pada ekonomi serta mendukung pembangunan infrastruktur. Yang kelima adalah energi terbarukan. Indonesia terletak di Ring of Fire yang melingkar di kawasan tepian Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kaya dengan sumber daya alam seperti panas bumi dan energi surya. Energi terbarukan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Namun, di balik potensi besar tersebut terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi. Beberapa tantangan yang harus diatasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menipisnya persediaan sumber daya alam. Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan akan membuat kebutuhan pangan per kapita meningkat sehingga sumber daya alam yang menjadi sumber pangan menjadi menurun akibat proses pengolahan dan industri. Hal tersebut juga berdampak pada kerusakan lingkungan karena polusi yang timbul akibat kegiatan industri. Yang kedua adalah lokasi persediaan sumber daya alam jauh dari konsumen. Beberapa sumber daya alam sering berada di daerah yang sulit dijangkau oleh konsumen karena sejumlah faktor geologis, geografis, dan ekologi. Sumber daya alam seperti minyak, mineral, dan gas pada umumnya terbentuk akibat proses geologis seperti sedimentasi, tektonik lempeng, dan perubahan struktural lainnya. Hal ini akan menimbulkan masalah biaya pendistribusian yang semakin besar akibat daerah-daerah yang menyimpan sumber daya alam belum berkembang secara infrastruktur. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan teknologi mendorong pengurasan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam seringkali ditingkatkan melalui kemajuan teknologi. Teknologi modern memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara lebih efisien dan cepat. Namun, peningkatan ini dapat mendorong kecenderungan pengurasan terhadap persediaan sumber daya alam. Teknologi seringkali berfokus pada eksploitasi sumber daya alam sehingga dapat menyebabkan penipisan sumber daya alam dan kerusakan ekosistem. Yang keempat adalah tingginya ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam tidak terbaharui. Sumber daya alam tidak terbaharui seperti energi dari bahan bakar fosil menggerakkan industri, transportasi, dan rumah tangga. Tanpa sumber daya ini, banyak aktivitas ekonomi tidak akan bisa berjalan. Selain itu, berbagai industri manufaktur juga sangat bergantung pada bahan-bahan dari sumber daya tidak terbaharui seperti logam dan mineral yang digunakan untuk memproduksi barang-barang elektronik, kendaraan, infrastruktur, dan banyak produk lainnya. Yang kelima adalah memburuknya kondisi lingkungan global. Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara secara terus-menerus akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer akan berpengaruh terhadap suhu dan iklim sehingga terjadi pemanasan global. Kegiatan eksploitasi lainnya adalah deforestasi yang mengurangi keanekaragaman hayati serta mengganggu ekosistem alami. Luas hutan yang semakin berkurang akan berdampak pada hilangnya penyerap karbon di bumi dan hilangnya penjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya akan dibahas mengenai strategi pengelolaan sumber daya alam yang dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan keberlanjutan.
Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Di antaranya yaitu yang pertama kebijakan perizinan, di mana pemerintah menerbitkan peraturan perizinan usaha pemanfaatan sumber daya alam yang ketat dan selektif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya perusahaan yang kompeten dan memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan yang diizinkan untuk mengelola sumber daya alam. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Pemerintah menerapkan sistem pajak dan royalti yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan negara dari pemanfaatan sumber daya alam. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu kebijakan konservasi. Pemerintah menetapkan kawasan-kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Yang keempat yaitu kebijakan rehabilitasi. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan rehabilitasi lahan setelah kegiatan eksploitasi selesai. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kembali fungsi ekologis lahan. Dan yang kelima yaitu kebijakan pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat sekitar kawasan sumber daya alam untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian untuk strategi yang ketiga yaitu melalui peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat memiliki peran penting dan tak terpisahkan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal bagi kesejahteraan bersama. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai forum dan mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, rapat konsultasi publik, dan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam di wilayahnya. Selain itu, masyarakat perlu diedukasi dan diberdayakan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini berarti menggunakan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestariannya untuk generasi sekarang dan mendatang. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang ilegal dan merusak lingkungan. Masyarakat dapat membantu dalam penegakan hukum dengan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Strategi yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan keberlanjutan. Prinsip pembangunan keberlanjutan merujuk pada penggunaan sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Terdapat 3 pilar utama dalam pembangunan keberlanjutan, diantaranya yaitu kelestarian lingkungan, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama karena jika lingkungan rusak, dampaknya akan kembali ke manusia itu sendiri. Keberlanjutan lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar nyaman dan aman melalui zero emission. Di samping itu, diperlukan adanya kemajuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik supaya negara dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun, cara memanfaatkan sumber daya alam juga harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, negara berperan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti dengan adanya AMDAL. Selain itu, kesejahteraan sosial menjadi aspek lainnya yang perlu diperhatikan. Sumber daya alam yang ada harus dikelola untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, kelaparan, dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan keberlanjutan perlu diiringi dengan prinsip ekoefisiensi. Ekoefisiensi bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang dan menjadi limbah. Nah, studi kasus yang akan dibahas adalah pengelolaan nikel di Sulawesi Tenggara.
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan cadangan nikel mencapai 4,5 juta ton, di mana salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam industri nikel adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun Provinsi Sulawesi Tenggara ini memiliki potensi besar, tetapi di dalam pengelolaannya itu masih terdapat beberapa tantangan serius terkait dengan dampak lingkungan juga dampak sosial. Dinamika kompleks antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan dalam pemanfaatan nikel. Nah, untuk potensi sendiri, Sulawesi Tenggara itu merupakan wilayah dengan potensi nikel yang cukup besar di Indonesia, di mana tepatnya di Kabupaten Kolaka menjadi pusat pertambangan nikel yang dikelola oleh PT Antam. Nikel yang dikelola di sini merupakan nikel yang digunakan untuk bahan baku ferronikel, paduan elemen pada mesin, serta industri kimia dan peralatan rumah tangga. Nah, hal ini menjadikan nikel di Sulawesi Tenggara itu sangat diminati oleh pangsa pasar dunia. Sementara untuk tantangan yang dihadapi, dampak lingkungan yang terjadi akibat pengelolaan nikel itu banyak hal yang cukup mengkhawatirkan. Di antaranya adalah deforestasi, pencemaran air dan juga udara, serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur transportasi yang memadai, sehingga masyarakat di sekitar pengelolaan nikel tersebut cukup terdampak oleh kurangnya infrastruktur untuk pengelolaan nikel tersebut. Sampailah kita pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan kita tadinya ada 5 hal. Yang pertama, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu sumber daya alam tak terbaharui, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam gabungan. Kedua, dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dari adanya eksploitasi terhadap sumber daya, pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim. Ketiga, potensi sumber daya Indonesia berupa kehutanan, pertanian, dan perkebunan, perikanan, energi dan mineral, dan energi terbarukan. Kemudian terdapat tantangan sumber daya alam di Indonesia, yaitu menipisnya persediaan sumber daya alam, lokasi persediaan sumber daya alam jauh dari konsumen, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan teknologi, mendorong pengurasan sumber daya alam, tingginya ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam tidak terbarui, dan memburuknya kondisi lingkungan global. Keempat, dalam pengelolaannya dibutuhkan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah yang menggunakan prinsip berkelanjutan sehingga ketersediaan masih terjamin untuk generasi di masa yang akan datang. Dan kelima, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia memiliki beberapa polemik baik dari sisi potensi, tantangan, dan peran manusia serta kebijakan. Selain itu, dijabarkan pemanfaatan sumber daya alam dengan konsep keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan alam. Saran yang dapat kami berikan yaitu Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya alam melimpah, namun penggunaan tetap saja harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tetap menjaga prinsip berkelanjutan. Sebaiknya pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dapat lebih ketat lagi, karena untuk mendapatkan sumber daya alam tersebut membutuhkan waktu ribuan tahun. Selain itu, dapat juga membuat rencana alternatif penggunaan sumber daya alam. Penelitian yang telah dijabarkan tadi itu masih menjabarkan secara luas mengenai sumber daya alam, sehingga tingkat kedalaman penelitian ini masih dangkal. Untuk itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan mengambil satu bagian sumber daya alam agar ruang lingkup mengecil dan pembahasan lebih mendalam. Sekian pembahasan dari kelompok kami.